Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit waktu yang digunakan untuk mengejar mimpi dan cita-cita itu lebih baik daripada waktu berhari-hari yang digunakan hanya untuk menghitung jikalau, andai kata, umpama, dan misalnya. Sahabatku, untuk kali ini pertemuan yang kelima sekolah Rongsok ya. Setelah yang kemarin ya itu membahas tentang botol plastik, dan untuk kali ini pembahasannya tentang gelas plastik ya. Jadi kemarin seperti ini ya, jenis-jenis plastik. Terus ini untuk botol plastik ini sudah kita bahas di video saya sebelumnya. Nah, untuk kali ini tentang gelas plastik. Nah, contoh gelas plastik ini yang seperti ini. Ya, ini gelas plastik ya. Seperti ini. Nah, untuk gelas plastik ini kesannya sama semua, tapi hati-hati bagi sahabatku ya, para pemula, ada gelas plastik yang enggak laku ya. Ciri-cirinya kalau di tekan suaranya kasar. Ya, suaranya kasar. Ini hampir sama sebenarnya, tapi yang ini lebih lembut ya, lebih lembut. Nah, terus ciri-ciri yang kedua, kalau untuk gelas plastik ini kalau kita masukkan di air ya, dia tenggelam di air. Ini yang enggak laku ya. Ini dilihat ya. Ini kita masukkan. Nah, ini tenggelam di air. Nanti sebentar, mungkin dari samping ya biar kelihatan. Nah, dari samping, atau mungkin yang ada catnya deh biar kelihatan ya, kelihatan tenggelamnya. Nah, ini ya, ini seperti ini ya, kita masukkan. Nah, ini tenggelam di air nih, kelihatan tenggelam ya. Ini yang nggak laku, jadi hati-hati sahabatku kalau membeli. Yang ini yang nggak laku ya. Terus ini yang laku ya, ini ngambang di air. Yang ngambang di air itu yang laku ya. Untuk gelas plastik ya, ini sama-sama gelas ya, tapi ada namanya itu gelas kotor. Nah, gelas kotor itu adalah gelas yang seperti ini, bukan karena kotor bentuknya, tapi yang masih ada label-labelnya ya. Ada labelnya seperti ini, itu namanya gelas kotor ya. Seperti ini, gelas kotor. Nah, selanjutnya ya. Ini contohnya tadi gelas kotor ya. Terus selanjutnya ada yang namanya gelas bersih. Nah, gelas bersih itu adalah gelas kotor yang dibuang labelnya seperti ini ya, dibuang labelnya. Sekali lagi, labelnya ini ya, labelnya ini nggak laku ya, labelnya ini nggak laku, ini sampah ya, dibuang. Nah, ini adalah gelas bersih yang nggak ada labelnya. Terus pertanyaannya, gimana kalau yang nempel, yang lengket, yang seperti ini ya? Seperti ini kan lengket nih. Kalau dibuang sini, ini masih ada kebiru-biruan. Nah, untuk itu ini digunting ya. Jadi digunting seperti ini. Nah, setelah digunting ya, udah nggak ada labelnya ya. Yang ini itu masuknya gelas bersih. Tapi yang ini guntingannya ini masih laku ya, sahabatku, ini laku. Terus dikemanain yang guntingannya ini? Guntingannya ini ya,
Ini tapi diem-diem ya. Jangan ini rahasia. Ini bisa dicampur dengan gelas kotor nantinya ya. Digiling sama gelas kotor ya. Atau kalau memang lapaknya nggak mau, agak rewel ya, itu nanti dicampur dengan gelas plastik yang seperti ini ya. Ini gelas plastik yang seperti ini. Gelas plastik yang seperti ini namanya yaitu ada yang menyebutnya dengan nama ale-ale. Ini sebenarnya merek ya, ale-ale, atau sebagian daerah menyebutnya dengan nama Monty ya. Ini ale-ale atau Monty yang seperti ini ya. Terus warnanya perlu dipisah enggak? Nah, ini pengalaman saya dulu ya. Saat mensortir ale-ale atau Monty ini warnanya dipisah. Wah, susah banget karena ada yang biru, ada yang hijau-hijaunya. Ini harus masuk kemana? Nah, untuk ale-ale atau Monty ini enggak perlu pisah warna ya. Jadi dijadikan satu seperti ini, itu sudah masuk ke ale-ale atau Monty ya. Terus ada lagi yang gelas sablon seperti ini ya, gelas sablon. Nah, untuk gelas sablon seperti ini, kalau sedikit ya, itu bisa dimasukkan ke gelas kotor. Tapi kalau banyak dan memang pengepulnya rewel, masuknya ke ale-ale atau Monty yang ini ya. Padahal sebenarnya ini beda bahan dasarnya, warna dasarnya. Kalau yang ale-ale atau Monty ini kita perhatikan di sini, ini warna dasarnya putih ya, warna dasarnya putih, ini juga putih. Ini kelihatan putih kan. Sementara yang ini bening, hanya ada sablonnya aja ya. Jadi kalau sedikit ini dicampurkan ke gelas kotor ya. Yang ini sendiri. Kalau memang rewel dijadikan satu seperti ini ya. Jadi saya kira itu sekali lagi yang perlu diperhatikan, perlu hati-hati ya, yaitu gelas yang nggak laku seperti ini ya, dari suaranya kasar ya, terus juga kalau dicek itu tenggelam di air ya. Ya agak sedikit istilahnya, buang waktu sedikit. Kalau memang ragu ini jenis gelasnya apa, coba dicek di air ya. Sekian untuk yang berikutnya, yang pertemuan berikutnya saya akan membahas emberan. Jadi buat sahabatku para pemula yang ingin mencoba usaha di bidang rongsok ya, ini bisa dipelajari itu di playlist channel saya, itu ada yang khusus sekolah rongsok ya. Jadi sahabatku nanti bisa lihat di situ ya untuk belajar. Nah, kalau misalkan memang ada yang perlu ditanyakan, bingung ya, itu nanti sahabatku bisa tanyakan di kolom komentar. Karena apa? Saya ingin berbagi sedikit apa yang saya miliki kepada sahabatku semua. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau sahabatku baru mulai terus ada yang nggak ngerti, bisa ditanyakan kolom komentar, bisa mungkin saya akan tanggapi. Kalau memang nggak bisa ya kita sama-sama belajar, kita sama-sama nantinya cari tahu. Saya juga berusaha untuk cari tahu. Saya akan bahas sedetil-detilnya masalah rongsok. Saya sangat bangga, sangat senang jika sahabatku bisa merubah kehidupannya, bisa lebih bagus, bisa sukses ya. Itu tujuan saya. Sekian, lebih dan kurang saya tetap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.